Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita setelah selesai membuat daftar akun, masukkan saldo awal akun, membuat link, baik itu link pajak maupun link akun. Maka pada kesempatan berikutnya kita akan membuat kartu. Ada kartu utang, ada kartu piutang, dan ada kartu persediaan. Satu persatu datanya akan kita buat terlebih dahulu, baru kemudian kita akan masukkan saldonya satu persatu. Silakan buka soal di penjelasan atas akun-akun tertentu dari PT Kirena. Poin B, poin C, dan poin E. Kita satu persatu akan kita buat. Yang pertama kita buat data pelanggan atau kartu piutang terlebih dahulu. Kita masuk ke card file, kemudian pilih card list, kita pilih new. Perhatikan di sini nanti kita akan buat profil customernya dulu. Jadi yang pertama tentukan tipe kartunya, kemudian masukkan nama customernya, PT Karunia. Card ID-nya silahkan dimasukkan, alamat silahkan diisikan, phone number silahkan diisikan. Yang terpenting yang diisi adalah selain di profil adalah di selling detail. Silahkan masuk ke selling detail, kemudian cell layoutnya tentukan karena ini perusahaan dagang, pilih yang item, kemudian silahkan cek ke VAT-nya untuk teks kode tetap VAT, untuk freight atau beban angkutnya kita ganti dengan NT. Yang berikutnya untuk terminnya silahkan cek di sini. Di sini menggunakan termin atau term information. Tempo 3/10 akan mendapatkan diskon 3% jika membayar paling lambat 10 hari dengan jatuh tempo atau jangka waktu pembayaran paling lambat 30 hari. Berarti terminnya kita ganti dari COD menjadi in a given number of days. Diskon D kita isi 10 hari diskon. Balance due day atau tempo pembayarannya 30 hari, dan diskonnya kita isi dengan 3%. Untuk customer yang pertama sudah selesai, kita klik OK. Kita lanjut untuk customer yang kedua. Silahkan diselesaikan sampai selesai. Nah, kita sudah memasukkan satu persatu data customer. Setelah data customer selesai, kita akan membuat data berikutnya, yaitu data supplier. Caranya sama, kita pilih di kelompok supplier, new, card type-nya sama, cuma bedanya kalau customer itu hubungannya dengan selling, maka kalau supplier hubungannya dengan buying. Kita masukkan satu persatu. Nama suppliernya, kemudian ID-nya, alamatnya silahkan dimasukkan, phone number silahkan dimasukkan, kemudian masuk ke menu buying detail. Purchase layout-nya pilih item. Teks kodenya masih VAT, untuk freight-nya silahkan diganti dengan NT. Payment due-nya atau syarat pembayarannya kita cek di sini. Untuk syarat pembayarannya 2/10 N/30 sama, bedanya hanya persen diskonnya. Syaratnya pakai in a given number of days, balance due-nya sama 10 hari, temponya 30 hari. Lah ini untuk diskonnya 2%. Oke, daftar supplier 1 sudah. Kita lanjutkan untuk daftar customer yang berikutnya sampai selesai. Baik, tadi kita sudah selesai memasukkan satu persatu data customer dan supplier. Sebelum kita masukkan saldo awal dari setiap customer dan supplier, kita akan membuat data persediaan terlebih dahulu, baru nanti kita lakukan input saldo awalnya. Ini kita tutup card listnya, kita masuk ke inventory, ke item list.
Nah, kita punya 3 data inventory. Kita pilih new, kemudian masukkan item numbernya, masukkan namanya. Yang sangat penting adalah link untuk item, karena ini nanti akan membentuk jurnal penjualan, pembelian, retur, dan sebagainya. Kita linkkan sesuai dengan akunnya. Yang pertama, persediaan barang ini akan kita beli, akan kita inventory, dan akan kita jual. Maka untuk I buy this item, kita linkkan ke akun kelompok 5, yaitu cost of sales. Silahkan masukkan cost of sales. Untuk I sell this item, kita linkkan ke sales. Silahkan klik sales. Kemudian untuk I inventory this item, kita linkkan ke akun merchandise inventory. Untuk data atau inventory yang pertama sudah selesai, kita boleh langsung klik new tanpa kita oke, karena ini sudah terekam secara otomatis. Setelah kita mengisi profile, 2 hal yang penting yang harus kita isi adalah di menu buying detail dan selling detail, terutama untuk pengisian kode pajaknya. Di sini ada tax code, silahkan linkkan dengan VAT. Kemudian ada selling, silahkan linkkan juga dengan VAT. Oke. Nah, ini sudah tidak ada masalah. Kita lanjut ke item yang kedua. Untuk link yang kedua nanti sudah akan tercentang secara otomatis, sudah terlink secara otomatis. Di buying detail dan selling detail pun VAT-nya sudah terisi secara otomatis. Kita cek LG juga pastinya sudah terekam. Kita boleh klik new. Satu lagi, persediaan barangnya. Kita cek semua sudah masuk, kita klik OK. Oke, berarti sudah cukup sudah selesai kita membuat data customer, data supplier, dan data persediaan barang dagangan. Untuk selanjutnya, kita akan menginput saldo awal dari masing-masing kartu. Satu persatu akan kita masukkan. Kita akan input saldo awal untuk kartu piutang, utang, dan baru persediaan. Kita urutkan seperti itu. Untuk masukkan saldo awal piutang dan utang, kita input saldonya lewat setup, balance. Karena piutang hubungan dengan pelanggan, maka kita pilih customer balance. Kemudian kita lihat di sini di link receivable bahwa total dari account receivable ada angka 1 miliar sekian. Ini akan kita distribusikan ke masing-masing customer. Kita mulai satu persatu. Kita pilih add sale, kita masukkan nama customernya. Yang pertama Karunia Jaya. Invoice number kita masukkan. Tanggalnya kita masukkan. Pre-conversion share agar nanti mudah terkenali ini piutang kita kepada siapa, boleh kita tambahi dengan nama customernya. Kemudian masukkan jumlah dari piutangnya, dan untuk teksnya silahkan diisi dengan NT. Satu customer selesai, kita record, lanjutkan untuk customer yang berikutnya. Setelah satu persatu saldo piutang kita input, kita klik OK, dan akan muncul congratulations seperti ini sebagai pertanda bahwa antara saldo piutang dengan masing-masing customer sudah balance. Kita klik OK. Berarti input saldo awal piutang sudah selesai. Kita akan lanjut untuk menginput saldo awal utang dengan cara yang sama lewat setup, balance. Kalau tadi piutang hubungannya dengan customer, maka untuk utang hubungannya dengan supplier. Kita pilih supplier balance. Kemudian sama seperti tadi, bedanya hanya kalau tadi waktu piutang add sale, sekarang untuk utang
add purchase. Kita input satu persatu sama seperti saat kita input saldo awal piutang. Kita masukkan nama suppliernya, sama persis langkah-langkahnya. Silahkan nanti dilanjut untuk 3 supplier. Baik, satu persatu saldo utang sudah kita input. Setelah itu kita record. Ada ucapan congratulations sebagai tanda bahwa input saldo awal baik itu utang maupun piutang sudah balance. Kita klik OK. Ini out of balance sudah 0. Input saldo awal utang piutang sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan untuk input saldo awal persediaan barang dagangan. Kita lihat daftar persediaan barang dagangannya di merchandise inventory. Untuk input saldo awal persediaan barang dagangan, kita masuk lewat modul inventory, kemudian ke adjust inventory. Untuk tanggalnya kita isi dengan tanggal 1 Desember tahun 19. Memonya kita isi dengan persediaan awal barang dagangan. Item number kita masukkan satu persatu, SM, LG, dan SR. Kuantitinya kita input 17, 13, dan 15. Price unitnya kita masukkan satu persatu, kita masukkan sesuai dengan harganya. Dan di sebelahnya ada kolom account, kita linkkan dengan akun merchandise inventory semuanya. Linkkan ke merchandise inventory agar nanti bisa terbentuk jurnal inventory. Nah, saldo awal persediaan sudah kita input, kita klik record. Untuk melihat jurnal yang sudah kita buat, input saldo yang sudah kita buat, kita bisa mengeceknya lewat transaction journal. Bisa dari modul manapun kecuali dari modul cut file, karena di modul cut file tidak ada button atau tombol transaction journal. Kita coba, kita klik transaction journal. Tanggalnya bisa kita isi, date from-nya mulai 1 Januari. Kalau to-nya bisa kita isi sembarang. Nah, ini tadi yang barusan kita masukkan persediaan awal barang dagangan. Saldo awal persediaan barang dagangan. Untuk saldo awal piutang kita cek dari jurnal penjualan seperti ini. Untuk saldo awal utang kita cek dari jurnal pembelian. Demikian kita sudah selesai membuat data awal persediaan, data awal utang piutang dari PT Kirena. Setelah ini selesai, kita akan melanjutkan materi tentang entry transaksi. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.